penyampaian materi dari Bapak Camat Temanggung tentang peningkatan kelembagaan desa di era digitalisasi kepada Bapak Herman Santoso, SIP MSI. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi. Yang kami hormati Ibu Kepala Dintermades Kabupaten Temanggung, yang kami hormati juga Pak Kepala Desa beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak semua lagi, karena yang diberikan kelembagaan ternyata PKK-nya nggak ada. Bapak Ibu dari kelembagaan, dari BPD, LPMD, RT, RW, Linmas, Boten-boten, Karang Taruna, nggak ada. RW, LPMD, BPD, hanya 3 unsur yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, 5 unsur, 6. Jadi, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, yang mungkin ada yang belum saya sebut juga yang hormati, Berakan Sugeng Luhur, mana salah untuk ya, Bapak Ibu sekalian, saya tak putri yang mau sama dengan Bapak Ibu sekalian mau. Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah tadi sempat ikut memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dintermades. Katanya dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing kelembagaan desa. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Pergub nomor 51 tahun 2023, memang kelembagaan masyarakat desa LKD tinggal beberapa, tidak semua lembaga ada diatur di dalam LKD tersebut. Hanya ada RT, RW, PKK, Posyandu, LPMD, dan Karang Taruna. Namun di pasal 6 ayat 2-nya itu juga ditetapkan bahwa desa itu dapat membentuk lembaga-lembaga yang lain yang dirasa perlu, sehingga Bapak Ibu sekalian, saat ini Linmas itu masih tetap ada, walaupun secara spesifik tidak masuk dalam 6 lembaga utama untuk 6 lembaga inti di kelembagaan kemasyarakatan desa. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa seperti yang saya sampaikan, bahwa sesuai dengan ayat 2 pasal 6, pemerintah desa itu dapat membentuk lembaga-lembaga lain yang memang diperlukan oleh desa, tidak hanya oleh pemerintah desa, namun juga desa. Yang pasti satu Linmas itu wajib. Saya tidak tahu apakah tadi juga di situ kaitannya dengan satu Linmas. Namun Bapak itu
untuk kaitannya dengan seperti ini kita juga masih menunggu perkembangannya karena ada kemungkinan dalam waktu dekat akan ada aturan yang terbit dari Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan sapi limas. Kita tunggu saja, namun demikian saat ini limas tetap kokoh berdiri, tidak masalah, tidak masuk diatur secara langsung dalam LKD. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan apa yang menjadi topik kaitannya dengan pelatihan pendidikan bagi kelembagaan bagi masyarakat. Sore hari ini kaitannya dengan peningkatan kelembagaan yang terkait dengan era digital. Bapak Ibu sekalian, bahwa digital, era digital atau kita bicara digital dulu. Digital itu pada saat ini merujuk pada penggunaan teknologi komputer dan juga informasi yang di situ digunakan untuk menyimpan, mengolah dan menyebarkan data. Itu pengertian secara umum kaitannya dengan digital. Namun demikian, itu adalah pengertian secara umum, dan bahwa digital itu tidak hanya sekedar yang berkaitan dengan internet atau akses internet, bahwa kaitannya dengan perkembangan teknologi yang saya sebutkan tadi, kaitannya dengan penggunaan komputer yang semakin hari semakin canggih dan semakin banyak ketergantungan kita kepada komputer yang dulu dalam bentuk besar, tetapi sekarang dalam bentuk kecil, seperti yang mungkin hampir semua Bapak Ibu sekalian pegang. HP, gadget itu merupakan bagian dari komputer, pengembangan komputer. Itu sangat mendukung kaitannya dengan penggunaan teknologi ini dalam menyimpan, mengolah dan menyebarkan data. Dulu kaitannya dengan pengolahan data ini kita tergantung pada kepiawaian seseorang atau suatu organisasi yang di situ kalau kita tidak bisa mengolah data dengan benar maka akan keluar data-data yang salah, dan itu dilaksanakan secara manual. Namun dengan perkembangan yang seperti ini, perkembangan teknologi, maka orang akan mengolah data itu tinggal memasukkan datanya saja sudah diolah sendiri oleh komputer, dianalisis sendiri oleh komputer. Tidak hanya tidak tergantung pada tim. Beberapa hal kita sepanjang itu sudah ada aplikasinya, maka kaitannya dengan pengolahan data ini akan lebih mudah dan akan lebih cepat. Seperti saat ini Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan perkembangan tingkat perkembangan desa, data SDGs itu pemerintah desa hanya diminta untuk memasukkan data-data pokok saja. Namun dari situ kemudian akan muncul pemeringkatan desa, termasuk di situ juga akan muncul data-data utama yang nantinya sangat diperlukan dalam baik merencanakan pembangunan desa ataupun juga nantinya mengevaluasi perkembangan desa. Bapak Ibu sekalian, tadi
yang disampaikan oleh Bu Kepala Dinkes sudah sangat komplit, termasuk kaitannya dengan lembaga-lembaga yang juga terkait dengan perkembangan teknologi yang ada, karena itu semuanya tergantung juga kepada kita, tergantung pada kita apakah kita bisa memanfaatkan itu atau tidak. Sudah memberikan gambaran-gambaran dan itu bisa kita tidak lanjuti atau tidak. Bapak Ibu, kaitannya dengan peningkatan kelembagaan yang kaitannya dengan peran digital, itu bahwa dengan digitalisasi tersebut, maka yang pasti pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang pertama akan lebih efisien apabila perangkat pemerintah desa dan juga masyarakat bisa menggunakan digital tersebut ataupun sarana prasarana digital tersebut, dan juga nantinya ini akan menjadi hal yang sangat diperlukan bagi masyarakat, utamanya pemerintah desa dalam komunikasi dengan masyarakat. Kemudian kaitannya dengan digitalisasi juga, era digital juga, bahwa pemerintah desa ini akan lebih cepat menyampaikan apa-apa yang menjadi pesan dari pemerintah desa. Pesan-pesan itu pesan-pesan pembangunan, pesan-pesan sosial, pesan-pesan pemerintahan, dan segala macam pesan bisa disampaikan kepada masyarakat. Dan juga nantinya pemerintah desa dalam hal ini dapat lebih mempercepat pelayanan kepada masyarakat, mempermudah akses informasi data, dan juga lebih cepat menangani data-data yang diperlukan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat dan juga pengembangannya. Kalau kita melihat secara sarpras di desa hutan ini, sarpras yang ada, jaringan internetnya sudah ada, kemudian peralatan pendukungnya juga sudah lumayan, ada komputer, ada laptop, kemudian media sosialnya juga sudah ada semua, Instagram, Facebook, YouTube, kemudian web dan web desa, kemudian juga ada beberapa aplikasi yang ada, yang aplikasi-aplikasi itu masih belum dikembangkan oleh pemerintah desa karena masih aplikasi-aplikasi yang standar, aplikasi-aplikasi standar yang dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Kemudian juga penggunaan gadget ini dari 2 HP milik desa ini hanya 1 yang digunakan untuk melayani masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, harapan kita dengan adanya perubahan kelembagaan yang ada dan kemudian diaturnya kembali kelembagaan yang ada, sarana dan prasarana dari pemerintah desa ini nanti harapannya bisa kita gunakan untuk lebih meningkatkan komunikasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
Bapak Ibu sekalian, ngantuk nih, sedaya nih. Kok anteng gitu ya? Oh sudah asal, lajeng bersudi Pak. Oh dipercepat. Langsung, Waalaikumsalam nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya nanti nih kaitannya dengan peningkatan peran kelembagaan di dalam era digital itu. Monggo alat-alat sarana dan prasarana termasuk yang kita punya itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di dalam kelembagaan itu bisa digunakan untuk yang pertama jelas untuk komunikasi, ya. Yang kedua juga bisa untuk menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh masyarakat. Saya yakin di masing-masing lingkungan panjenengan pasti ada grup-grup WA. Kemudian yang muda-muda ini juga saya kira juga banyak yang tidak hanya terpancang pada standar yang kita tua-tua ini. Kita biasanya komunikasi hanya dengan WA, tapi kalau anak-anak muda itu banyak sekali, ada WA, ada Instagram, ada Twitter, ya, ada Facebook. Nah ini media-media itu bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin dan sebijak mungkin. Karena apa Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang banyak orang yang kaya, banyak orang yang kaya karena kreativitasnya menggunakan media-media tersebut. Baik itu mempromosikan produknya kalau dia punya produksi, ya. Kemudian kalau dia punya talenta untuk kreatif gitu, ya, ini bisa membuat konten, kemudian banyak yang subscribe dan sebagainya. Di situ kemudian iklan masuk, sehingga dengan kreativitas yang bersangkutan itu bisa mendapat duit, ya, dari media-media itu. Kecuali kalau nggak salah WA yang tidak ada duitnya, ya. Tapi kalau Instagram, kemudian kayak TikTok, ya, kemudian Facebook itu bisa digunakan untuk mencari uang sepanjang kreatif, ya. Kemudian juga saya sampaikan tadi kita bijak dalam menggunakan media-media itu. Karena apa Bapak Ibu, media ini sangat luas pengaruhnya, ya. Yang memakai banyak kita tidak bisa memfilter siapa yang menggunakan, ya. Kemudian yang kita sampaikan itu pengaruhnya, kalau yang kita sampaikan itu hal yang negatif, maka yang pasti karena itu tidak akan hilang dari hal itu, ya. Jadi jejak digitalnya, kalau para ahli menyampaikan seperti itu, jejak digitalnya tidak akan pernah hilang. Maka kalau kita menyebarkan hal-hal yang negatif atau menggunakan hal-hal yang negatif, itu akan menjadi dosa jariah kita, ya. Negatif itu artinya apa Bapak Ibu? Ya, kita menyebarkan konten-konten yang tidak baik, menyebarkan berita-berita yang tidak baik, ya. Menyebarkan berita bohong, berita palsu, bahkan fitnah, ya. Itu nanti akan menjadi dalam tanda petik dosa jariah, karena apa yang kita share nanti diambil oleh orang lain, di-share ke kelompok-kelompok mereka, sehingga kalau beberapa ulama itu menyampaikan bahwa itu kita yang pertama seperti MLM, multi level marketing, kita itu menjadi orang yang dapat paling banyak, yang pertama besar yang paling banyak dosanya. Oleh karena itu Bapak Ibu monggo bijak, gunakan itu, gunakan
jari-jari kita dengan baik, gunakan kreativitas kita dengan baik, mencari uang tidak harus dengan hal-hal yang tidak harus dengan hal-hal yang merugikan orang lain yang pasti. Kemudian juga bagi lembaga-lembaga utamanya, karena ini yang hadir Pak RT, Pak RW, BPD, ini dengan era digital itu juga kami berharap seperti rekan-rekan BPD, apabila yang terkait dengan pemerintah desa, koordinasi, kemudian juga kaitannya dengan perencanaan dan sebagainya, monggo ini juga bisa digunakan dengan lebih baik. Karena sekarang kita membuka usulan, misalnya membuka usulan KKP yang direncanakan oleh pemerintah desa, yang disusun oleh pemerintah desa, itu tidak harus kemudian berada dengan laptop. Kita bisa buka dengan HP, kita bisa buka dari manapun juga, sehingga dengan kesibukan bapak sekalian ini tidak menjadi alasan bahwa kita tidak bisa memperhatikan apa yang menjadi usulan-usulan pemerintah desa. Kita bisa sambil bekerja, kita bisa sambil santai, kita bisa buka usulan, draft dan sebagainya yang disampaikan oleh pemerintah desa, termasuk informasi-informasi yang mungkin berupa permintaan pertimbangan dari pemerintah desa. Walaupun nanti akhirnya sesuai dengan aturan yang ada tetap harus dicetak dan secara hadiah, secara hard copy itu nanti harus ditandatangani. Namun untuk penyiapan hal itu saya kira juga Bapak Ibu sekalian bisa lebih awal, dan ini juga bagi pemerintah desa kami sampaikan monggo tidak kemudian rekan-rekan anggota BPD misalnya harus ketemu semuanya kemudian baru bahas dan sebagainya, sampaikan lewat media yang ada, draft kirimkan ke lembaga, ke anggota, kemudian minta usulan-usulan, kemudian juga mungkin tambahan dari pemerintah desa kaitannya dengan yang belum masuk yang kami pikirkan misalnya, ini juga bisa dimintakan tambahan, dan nantinya dari masukan-masukan itu pemerintah desa bisa membuat perubahan draft dan kemudian baru dirapatkan, sehingga rapat rekan-rekan sekalian itu lebih efektif, ketemu pisan jadi berita acaranya sudah siap kan gitu, itu akan lebih mempercepat. Lima menit nih Pak, betul saja dan ini juga berlaku pada bapak-bapak yang dari RT dan RW. Monggo maliran sepuh-sepuh yang saya saged mangke pun wakili anggota keluarga sanesipun, nanti monggo kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang keluarga, kemudian yang ada hubungannya dengan pemerintah desa dan sebagainya. Ini nanti untuk bisa digunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Banyak informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa yang harus diteruskan juga kepada warga masyarakat, dan juga monggo kaitannya dengan informasi-informasi yang di media sosial desa itu juga diminta kepada warga untuk follow untuk membukanya. Dan harapan kita juga dari masyarakat juga aktif dalam berpartisipasi untuk mengembangkan media-media sosial yang digunakan
positif yang panjenengan sampaikan di media itu akan menjadi hal yang memicu kebaikan-kebaikan pada yang lainnya. Kita berharap bahwa dengan memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, maka kualitas kehidupan kita akan lebih baik. Tidak seperti yang sekarang kalau kita lihat, mungkin di satu sisi ada peningkatan dari kualitas hidup, tapi di sisi yang lain ada penurunan kualitas moral dan mental. Gitu. Nah, makanya Bapak Ibu, katanya dengan penurunan kualitas mental dan moral warga kita, anak-anak kita, itu perlu juga kita imbangi dengan hal-hal yang baik di dalam dengan menggunakan perangkat-perangkat digital tersebut. Keuntungan-keuntungan yang kaitannya dengan digital itu yang pasti nantinya komunikasi panjangnya dengan pemerintah desa, dengan sesama kelembagaan, dengan unsur-unsur lembaga yang lain itu akan mudah. Kemudian juga akses informasi serta meningkatkan wawasan masyarakat. Kemudian juga mempercepat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tadi di depan Bu Kepala Dinas sudah menyampaikan hal itu, tidak perlu kami teruskan lagi, tidak perlu kami ulangi. Kemudian juga meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan publik. Ini harapan kami nanti bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan memanfaatkan peralatan perlengkapan yang ada di pemerintah desa. Jadi tidak hanya aplikasi-aplikasi yang standar yang ada, tapi juga ada aplikasi yang baru yang bisa digunakan untuk melayani masyarakat. Jadi masyarakat tidak kemudian butuh komunikasi dengan pemerintah desa harus datang per orangnya, tapi bisa langsung lewat perangkat yang ada di wilayahnya. Kemudian juga bisa meningkatkan efisiensi di sektor yang lainnya, misalnya pertanian, perkebunan, kemudian wisata dan sebagainya. Dengan informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat yang terkait dengan pertanian, hal-hal yang praktis dan sebagainya, maka itu akan meningkatkan yang pertama meningkatkan wawasan, yang kedua akan lebih efisien. Tidak harus bertemu langsung, tapi lewat perangkat yang ada di tangan kita, masyarakat bisa mengerti caranya ngatasi pakai misalnya itu seperti apa, caranya membuat masyarakat ini seperti apa, caranya membuat pupuk organik seperti apa. Ini sangat-sangat perlu, dan ini juga akan membantu masyarakat secara luas. Dan juga yang terakhir, memperluas akses partisipasi masyarakat lewat perangkat-perangkat itu, lewat media itu, masyarakat bisa mengusulkan hal-hal yang baik, yang positif, yang membangun bagi desa-desa. Penyusunan KKPDes, pemerintah desa cukup menyampaikan RPJMDes-nya seperti apa, garis besarnya seperti apa, nanti keluar dari masyarakat seperti apa, nanti dipadukan itu akan menjadi pembangunan yang satu sisi bottom up, di sisi yang lain itu top down, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, sehingga ketemu itu Bapak Ibu sekalian. Dan harapan kami, Bapak Ibu sekali lagi, monggo katanya dengan digitalisasi ini kita makin bijak, karena kalau dulu
kecuali sebelum nek rekaman ada KTP era kan digital KTP itu mulutmu harimaumu, nggih, nek saiki jempolmu harimaumu, nggih, karena jempol yang kesleo mencet nanti jadi malapetaka, nggih. Jangan sampai yang itu terjadi. Kita berharap kita bijak jempol-jempol kita, jari-jari kita bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita merekam suara pun, ya kita sampaikan pesan suara juga suara-suara yang baik yang membawa hal-hal yang positif, aura positif dan kemajuan bagi masyarakat. Nah tadi Bapak Ibu sekalian, yang para punten, kalau ada yang kurang berkenan, Pak Lurah, ini terakhir sing pun rumangsa di ojo-ojo Pak Lurah dados Direktur BUMDes itu wonten sing rumangsa napa mboten? Dari mana? Berarti lokasi ojo-ojo Pak Lurah sudah ada. Nggih, monggo mulai wonten sing pun rumangsa diajak ngendikan, diajak tukar rembu, nggih. Oh. Kira-kira Mbak ini, monggo kita sih Mbak, monggo. Tapi yang pasti kan Bapak sekalian, kaitannya dengan BUMDes itu memang seorang direktur BUMDes itu yang pertama orientasinya bukan ke hasil pribadi, tidak ke hasil pribadi, tapi yang bersangkutan harus banyak inisiatifnya, oke akali, dan dia punya misi untuk memajukan BUMDes itu. Karena kalau menurut kalau hanya sekedar melihat dan memikirkan honorer, nanti tidak akan jalan. Butuh orang-orang yang visioner, butuh orang-orang yang kreatif, butuh orang-orang yang berani berjibaku untuk bisa memajukan BUMDes, memajukan desa khususnya, lewat BUMDes. Di Udal potensinya sangat besar di Udal ini. Termasuk BUMDes ini memang banyak sekali sebenarnya peluangnya, karena BUMDes ini menurut aturan perundangan yang terakhir ini disamakan dengan badan hukum yang sama dengan yang lain, yang bentuknya PP, CP, dan sebagainya. Bisa melaksanakan kegiatan apapun, bisa melaksanakan kegiatan apapun, proyek apapun, pengadaan apapun, jual apapun, jual sing apik kan gitu, sehingga sangat luas sekali, dan potensi-potensi itu di Kabupaten Bandung masih peluangnya masih luas, dan di situ makanya butuh orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mau berjibaku, dan juga orang-orang yang tidak mengenal lelah, tidak gampang putus asa. Monggo sekali lagi bisa modal maju karena panjenengan modal maju ya panjenengan juga. Kalau yang maju monggo, termasuk yang muda-muda Pak RT, Pak RW, sing nem-nem monggo didorong untuk lebih berperan, baik itu di desa maupun di lingkungannya. Kalau kita tidak memberikan kepercayaan kepada mereka, nanti nek sing sepuh-sepuh wis padha ilang, monggo Pak Lurah pamit kula dipanggil. Nah, sing sepuh-sepuh dipanggil sing kuasa, mungkin sing nom-nom yang bisa ganti kan ada. Makanya ini kita juga perlu memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita yang muda-muda untuk ada di depan. Bapak Ibu, bapak-bapak, sepuh-sepuh tinggal mengawasi, tinggal mengarahkan. Ini terus ketua RT baru bersepuh betul nama-nama, seru-seru betul nama-nama, karena memang biasanya juga mengarahkan juga ke masyarakat. Tapi untuk hal-hal yang lain, monggo anak-anak kita diberikan kepercayaan untuk mengambil alih peran
meningkatkan kesejahteraan yang ada di lingkungan kita. Saya kira anak-anak itu kalau diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan, tanggung jawab, itu nantinya mereka akan bisa melaksanakan itu. Nanti jadi Bapak Ibu sekalian, yang Pak tambah ngantuk, monggo sekedar malih kersanipun boten ngantuk, kita tutup wudhu lajeng sholat. Kurangnya mohon maaf, saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tadi, tapi yang perlu kami garis bawahi adalah maju, tapi ada bangunan di mental dan moral. Dan itu mohon izin Pak RT untuk kita bersama-sama mengawasi putra-putra di wilayah, baik itu putra, baik itu masyarakat. Sehingga ojo cedak-cedak ngeslot korban slot itu enten. Di sini ada hadir korban slot. Ya, siapa yang korban slot ngadu tak tambahi kalau kita slot. Itu ada yang sudah dijual rumahnya aja sudah 1, 2, 3 mereka dijual, itu ya digitalisasi itu slot. Tapi untuk singkongnya itu orang sing gede orang, makanya kita awasi yang hal seperti itu. Dan tadi rumahnya dijual laku 560, neng tak gawe nutup utangnya mergo slot. Enten rumahnya strategis di jalan tapi jalan gede, makanya hal seperti ini ketika ada kemajuan tapi juga ada kemungkinan dalam hal muka tersebut. Terus perlu kami sampaikan, pelayanan di era digital jaringan itu dari rumah kepingin pindah ke desa lain dan sebagainya. Jaringan dari rumah pun bisa, asal data dari dengan difotoni atau di scan dikirim ke desa, jaringan tinggal tunggu di rumah bisa. Jadi sekarang tidak harus tatap muka, itu pun desa sudah bisa melayani. Itu dari KTP, nek perekaman desa tidak bisa, langsung capek. Tapi kalau layanan-layanan untuk kependudukan yang lain, pindah apapun kami bisa. Itu monggo bagi tidak di masyarakat, jadi pagi atau apa malam sudah muncul, oh ini yang harus disediakan, yang harus difoto dan sebagainya, itu bisa sudah bisa melayani. Jadi ini kan enak, orang kudu nunggu jam buka kantor, tapi beri nanti di nomornya desa ya, di nomor desa dengan syaratnya ini di-scan, dikirim dengan butuh apa, itu bisa jadi. Sebagai-bagai mereka kali ini, nanti kita 6 sing sakit dari sinten, sing boten sakit sinten, itu dibanggakan. Ini saya berharap kami semuanya bisa dari. Tapi dari kurang lain, di habisnya saya dengan kurang pakaian sing kosong kita tambahi yang lain. Mau kali bahasa itu kan kali atau maka apa itu fasilitasi. Nanti ada rumah makan apung, ajak di rumah makan apung, ada lebu, ada lewat sing gogo gedek bisa, ada semua pinggiran bisa. Tapi kalau rasanya rumah makan apung di Jogja, floating resort itu ada floating resort itu ada, makanya ada pengalaman itu itu ambil sinyalnya ambil itu aja. Teman-teman Pak Camat lebih banyak. Terus saya tekankan memang yang di maju
maju tapi itu kemajuan ini kemajuan cocok ketekan. Dia monggo Mas. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Bapak Camat Temanggung dan juga saran-saran atau masukan dari Bapak Kepala Desa Bungkal. Demikian acara pelatihan pendidikan bagi masyarakat pada hari ini. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Acara demi acara telah kita lewati bersama. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang